Air Payau, Jepara. Pak Supito menyelesaikan pendidikan magisternya di tahun 2011 dari Universitas Diponegoro. Nah, beliau ini mengambil program studi manajemen sumber daya pantai. Pengalaman beliau juga tidak kalah banyak ya, Farmers. Beliau ini pernah menjadi auditor di CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Atau mungkin dari sana karena posisi ini kan pakai WiFi HP. Oh gitu. Ini kalau ini udah Stop tampil dulu. sih Pak atau gimana? Ini tampil ya, oke. Yang lanjut ya. Ya silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita berkah, sehat semua, tidak kurang satu apapun, cukup segala keinginan dan kebutuhan, dan dimudahkan segala urusan. Yang terhormat panitia penyelenggara satu persatu, dan pembicara sebelumnya, sempat saya mendengarkan dari Pak Pais, yang kedua dari Monici yang dari Bali. Saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana sih teknik permasalahan untuk di pembesaran. Kebetulan Dada nanti bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi tentang ukuran dan sebagainya. Dengan itu kita harus pakai strategi di dalam hal pembesarannya. Nah, jadi ini prinsipnya sih sebenarnya saya yakin Bandeng ini suatu saat bisa menjadi salah satu penyumbang devisa maupun protein. Kebetulan ini saat ini harga Bandeng tinggi. Ya, kami kemarin 3 hari yang lalu harga Bandeng di Juwana dari hasil panen kami di Kampung Budidaya Bandeng itu sekilo isi 6 sampai 4 itu sudah di atas 32.000. Ya, mudah-mudahan kalau sebelumnya hanya berkisar di antara 20 sampai 24.000. Nah, ini membawa angin segar untuk pengembangan Bandeng. Nah, Nah, sebelum kita melakukan pembesaran, memang kita harus tahu betul sifat daripada biologi dari bandeng. Ini harus kita pelajari betul. Yaitu yang pertama, secara biologis, bandeng ini merupakan ikan herbivor dan filter feeder, artinya dia akan memakan plankton yang ada di dalam media air dan secara cara makannya dia akan menyaring semua makanan di depannya. Maka tidak salah kalau tadi ada bandeng bau lumpur dan sebagainya karena di situ pasti ada kleka plankton yang di daerah lumpur karena dia akan semacam diserap masuk semua ke dalam tubuhnya sehingga memungkinkan adanya bandeng lumpur. Nah, dari situlah nanti kita bisa pakai strategi karena prinsipnya adalah bandeng bau lumpur dan sebagainya atau bau yang disegah itu karena media pemeliharaan dia yang cenderung itu memberi dampak ke rasa daging dan sebagainya. Nah, teknik inilah nanti perlu kita lakukan semacam rekayasa agar bau bandeng yang lumpur itu bisa kita kendalikan. Yang kedua, sebenarnya bandeng ini menarik, bisa kita pelihara pada kondisi salinitas mulai dari kadar garam rendah sampai tinggi. Artinya, kita bisa kadar garam 2, tawar, sampai kadar garam tinggi, tergantung lokasi. Tapi yang lebih penting adalah di dalam hal manajemen pemeliharaan, kita harus menjaga agar perubahan kisaran salinitas ini tidak mendadak. Apapun kalau kita buat secara mendadak, pasti akan terjadi stressing yang menyebabkan permasalahan pertumbuhan dan mungkin kematian. Nah, yang kedua, kita punya momok juga. Ternyata pakan komersial ini selalu naik, ya. Sehingga dari konsep ini menyebabkan margin untuk budidaya bandeng itu tidak sebagus yang kita harapkan. Sebagai contoh sekarang harga untuk ikan, untuk pakan sudah lebih di atas per kilo. Kalau kita sih ada yang sampai 12 sampai 13 ribu. Artinya ini tidak cukup menarik kalau kita menggunakan secara penuh menggunakan pakan dari awal dan uji coba kita kalau dari awal menggunakan pakan buatan marginnya tidak ada sangat kecil sekali. Oleh karena itu diperlukan satu manajemen agar bagaimana kita bisa memproduksi bandeng tadi yang ukurannya bisa seragam. Yang kedua, pakannya bisa kita efisienkan dengan konsep memakan pakan alami sesuai dengan sifat biologi daripada bandeng dan kita menggunakan pakan tambahan yang sifatnya adalah untuk fattening pengemukan. Nah, itulah manajemen yang kita lakukan. Nah, ini gambaran. Ini sudah lama saya sampaikan ke teman-teman. Berdasarkan sifatnya adalah bandeng itu kita klasifikasikan menjadi nener yang ada di ecer yang mungkin nanti tadi Bali sudah menyerahkan
Yang kedua adalah gelondongan asem. Nah, gelondongan asem itu adalah gelondongan antara dari nener yang ukuran paling 1,2 cm menjadi ukuran 35 cm. Dan sifat dia memang cenderung plankton. Jadi dia akan hanya bisa makan plankton, belum bisa makan klekap, belum bisa makan lumut. Sehingga kita harus persiapkan media yang bisa tumbuh dengan plankton dengan baik dan menggunakan dedak halus ataupun pakan yang sifatnya dalam bentuk tepung. Yang kedua itu gelondongan besar. Jadi gelondongan besar itu kita pelihara dari ukuran 35 cm itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kalau yang dari nener ke 35 cm kurang lebih 1 bulan. Nah ini target kita adalah ukuran gelondongan besar atau bandeng umpan kalau di Bali, namanya balian kalau dari Sidoarjo Gresik itu ukuran adalah 7 sampai 12 cm dengan ukuran sekilo isi 15 sampai 20. Dan ini sudah siap untuk makan plankton, kelekap, lumut. Nah, dari situlah baru konsep yang kedua adalah dari ukuran besar ini bisa langsung ke pembesaran konsumsi menggunakan pakan, ya, atau konsep untuk polikultur. Jadi ini sebenarnya bandeng ini menarik tidak hanya untuk monokultur, tapi bisa untuk polikultur dengan yang bisa digunakan adalah dengan udang. Sehingga dengan ada tambahan sedikit udang itu bisa menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi. Jadi ini konsep ini ternyata nggak berubah. Nah, dari konsep inilah sebenarnya kita sudah mulai bisa memilah. Kita tahu bahwa di dalam bak induk yang ada di Bali, di kita punya Jepara itu ada satu bak kan ada sekitar kurang lebih 150 ekor, artinya 100 betina, 50 jantan. Itu kan namanya pasti akan terjadi, kita nggak tahu induk yang kawin itu besar-besar semua atau tidak, sehingga ukuran telur itu pasti ada yang tidak rata atau mungkin ada yang kundet dan sebagainya. Nah, di sistem penggelondongannya kita bisa mulai pisahkan, baik di ukuran 5 cm maupun 7-12. Ini kita bisa pisahkan. Artinya harapan kita pada saat kita mendapat gelondongan besar, ini kita bisa lakukan grading. Yang besar dikumpulkan dengan besar, yang kecil dengan harapan seperti ini, maka kita bisa menghasilkan produk akhir yang cenderung akan nanti seragam. Nah, ini harus kita mulai. Kalau enggak, ya begitu enggak kita mulai, begitu panen ada yang kecil, ada yang besar itu kalau ring ukuran yang begitu jauh ini bisa menyebabkan satu tenaga kita juga enggak efisien, yang kedua kos juga tidak akan bagus karena memang kita tidak seragam. Apalagi Pak Faiz meminta kalau untuk dijual, apalagi diekspor itu dari segi warna, dari segi daging, dari segi ukuran juga seragam. Artinya dengan konsep inilah maka pendekatan kita untuk bisa menghasilkan yang ukuran bisa seragam. Nah, ini dari segi ukuran. Yang kedua dari segi pemanfaatan lahan. Jadi untuk ukuran gelondong saya misalnya itu kalau bisa itu dalam satu lokasi, tidak jauh. Kalau dalam bentuk nener itu bisa dimanapun. Kita Jepara bisa kirim ke Kalimantan, bisa kirim dalam bentuk nener. Tapi pada saat sudah gelondongan itu tidak bisa lebih dari 1-2 jam. Oleh karena itu konsep ini bisa dalam bentuk kawasan, di mana dalam satu kawasan itu ada segmen nanti khusus untuk pengelondongan 35, gelondongan 7-12 sama pembesaran. Nah, dengan konsep ini maka saya yakin pemanfaatan lahan akan lebih efisien dan menjadi lebih efisien, lebih cepat. Mungkin dalam 1 tahun bisa siklusnya ditambah. Dan ini bisa menjadi segmentasi usaha bareng-bareng. Jadi segmentasi usaha di pemilihan ada nilainya, di pembesaran tingkat 2 pengelolaan besar juga ada nilainya, apalagi di pembesaran. Nah, dengan cara seperti ini target kita sebenarnya untuk di 7-12 sampai ukuran konsumsi sekilo 4 ya itu hanya 2 bulan, 2,5 bulan. Itu bisa kita lakukan kalau udah ukuran 17. Artinya total dari nener masuk gelondongan sampai konsumsi itu memang sekitar 5-6 bulan. Tapi dengan sistem segmentasi ini akan lebih cepat. Ya. Oke. Jadi ini contoh yang sudah kita lakukan di penggelondongan, berapa penebarannya dan sebagainya, sederhana berapa sebagainya. Nah, ini mungkin inilah menjadi salah satu solusi ke depan. Ini sudah kita lakukan lama sebenarnya kajian ini. Tinggal konsistensi daripada teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan pakan alami. Jadi ini untuk bandeng ukuran nener sampai ukuran gelondongan besar itu sebaiknya menggunakan pakan alami karena prinsip dasarnya Pak, ini kalau orang di lapangan dia akan lebih suka makan alami daripada makan buatan. Oleh karena itu kita tumbuhkan pakan alami. Nah, karena tadi ukuran gelondong ukuran 35 kita plankton, maka kita harus mampu menumbuhkan plankton. Jangan tumbuh lumut, klekap karena nggak akan dimakan. Nanti setelah ukuran
7 cm, 12 cm atau gelondong besar atau balian itu baru dia bisa makan klekap sama lumut. Sehingga itu ada teknik pembesaran, teknik penumbuhannya. Nah, ini kita coba, ini penemuan yang terbaru 2018. Ini kebetulan saya gunakan untuk di udang, ya di udang bagaimana udang organik itu bisa tumbuh dengan baik karena dia harus menggunakan pakan buatan, pakan alami. Maka ini saya coba dulu di kawasan Sidoarjo, Gresik dan Pinrang. Prinsipnya begini, sebenarnya tambak kita ini subur, tetapi kesuburan tambak ini kita tidak bisa terurai dengan baik karena kita belum melakukan perlakuan. Maka solusinya adalah kita mencoba membuat satu perlakuan di mana menggunakan bakteri agar bakteri itu mampu menguraikan bahan organik yang sudah ada di lumpur dasar, apalagi sebelumnya menggunakan pupuk urea TSP yang berlebihan. Nah, dengan diuraikan organik yang terakumulasi di lumpur dasar ini, harapan kita membentuk nitrat. Maka pertama kali yang akan menyerap penguraian dari organik itu adalah tanaman air. Pasti akan tumbuh tanaman air. Nah, ini ya, jadi kita gunakan seperti itu. Nah, ini yang sudah kita lakukan, ya. Bahannya cukup sederhana, tidak terlalu sulit. Bakterinya monggo yang paling jelas adalah jenis Lactobacillus. Di mana kenapa kita pilih Lactobacillus karena dia sifatnya anaerobic system, artinya dia menguraikan itu tidak butuh oksigen. Harapannya adalah dengan tidak butuh oksigen maka dia bisa masuk ke sasaran terutama di lapisan lumpur dasar tambak yang warnanya hitam. Sehingga dengan warna hitam itu dengan diuraikan cepat tidak membentuk amonia yang segera membentuk nitrat agar bisa tumbuh klekap sama lumut. Dan nanti pasti itu lebih subur. Kajian kita beberapa kali setelah kita pakai perlakuan itu pertumbuhan klekap sama lumutnya begitu pesat dan subur. Nah, ini bahan-bahannya, ya. Ini dosis yang kita lakukan tidak cukup, mungkin nanti sudah kami share. Yang penting intinya filosofinya adalah kita menggunakan sumber karbon dari dedak halus semakin bagus. Tujuannya adalah untuk membiakkan agar bakteri itu berkembang dengan baik, di situ baru masuk ke tambak. Jadi tujuan kita pembiakan, memperbanyak bakteri karena tidak mungkin kita hanya menggunakan bakteri sedikit, hanya eh, 1 gelas langsung ke tambak 1 hektar, pasti sangat kecil sekali. Tapi dengan dibiakkan di media tepung dedak halus yang semakin halus semakin bagus atau yang karbon yang lain supaya dia memperbanyak baru kita ditambah supaya lebih efektif dan efisien. Jadi bahan-bahannya ini cara pembuatannya. Jadi sudah kita buatkan cara buatnya cukup sederhana sekali. Kita sebenarnya hanya membiakkan, memperbanyak bakteri itu. Bahannya tadi sudah kita masukkan. Caranya ini langsung dipraktekkan oleh teman-teman di tambak ini, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, ini cara membuatnya cukup sederhana, tidak begitu sulit, ya. Ini intinya adalah cari bahan pengikat semakin ini sebenarnya dedak ini bisa ada 2 fungsi sebagai sumber silika dan sumber karbon, tetapi usahakan cari yang paling halus. Semakin halus, semakin banyak butirannya, semakin banyak dia akan menempel bakteri pengembang biaknya, semakin banyak bakterinya, sehingga pada saat nanti kita masukkan ke dalam tambak itu semakin lebih merata. Ya, ini cara buatnya. Tekniknya seperti ini, ya. Kita masukkan di dalam kantong karena sifatnya anaerob, maka dia berkembang di tempat yang tertutup. Nah, ini bedanya. Karena kita paham kenapa kita mencari yang sifatnya anaerob, yaitu lactobacillus, karena pada prinsipnya dasar tambak kalau sudah terendam air itu pasti oksigennya rendah. Nah, kalau oksigennya rendah, tidak ada yang menguraikan, maka terjadi proses penguraian yang tidak sempurna, muncullah namanya amonia, nitrit, dan sebagainya. Tetapi kalau di situ ada material atau hewan yang menguraikan dalam darah bakteri tanpa oksigen, maka penguraian itu akan dipercepat sehingga tidak terbentuk amonia sama nitrat. Nah, maaf, amonia sama nitrit yang bisa meracuni udang maupun ikan bandeng yang ada di tambak. Monggo silakan dipraktekkan. Tetapi ini ada kelemahan pada saat ini kita masukkan untuk bandeng, ini bisa langsung dimakan oleh bandeng. Oleh karena itu, ini kita akan aplikasikan terutama di persiapan tambak. Jadi persiapan tambak kita aplikasikan. Jadi jangan buru-buru, paling nggak tebar kita 2 minggu setelah diaplikasikan. Jadi begitu diaplikasikan ke tambak, terutama dimasukkan di bagian caren atau bagian tanah yang tanahnya hitam bau, masukkan ke sana. Nah, nanti setelah itu eh, dia akan berkembang 2 minggu, langsung diisi air, 2 minggu akan tumbuh plankton berkembang, baru kita tebari ikan bandeng. Karena kalau di pengalaman kita masukkan di susulan, masalah ternyata apa? Bandeng yang sudah ukuran besar itu langsung mau makan dedak ini. Nah, itu dampaknya ada beberapa kasus
ternyata banyak mati karena mungkin kekenyangan, karena setelah kita dedel itu dedaknya di dalam perut bandeng cukup tinggi. Waktu itu ada di Sidoarjo kita lakukan. Mungkin ini cocok untuk persiapan. Jadi ini yang sudah kerjakan di tempat beberapa tempat. Ini contoh yang ada di Sulawesi, ya dia sudah kerjakan seperti ini. Ini khusus memang saat itu untuk eh, menumbuhkan pakan alami, dalam hal ini adalah untuk tambak udang, yaitu udang organik. Tapi ternyata dampak dari masalah ini juga tumbuh klekap dengan subur. Nah, klekapnya itulah yang kita makan untuk udang, maaf untuk bandeng. Sementara di dalam klekap itu juga ada semacam hewan renik yang itu bisa dimakan oleh udang untuk makan alami udang. Jadi ini contoh saja, ini aplikasi. Nanti aplikasi susulan. Nah ini jangan dicontoh untuk bandeng karena apa? Pada saat di aplikasi susulan ini ternyata bandeng menyerang sehingga dedak dan bakteri yang ada ini banyak dimakan bandeng. Nah beberapa kasus ada sebagian bandeng yang mati setelah kita bedel, memang di ususnya itu banyak sekali dedak ini yang dimakan langsung oleh bandeng. Nah oleh karena itu khusus untuk bandeng kita harapkan nanti bisa dikerjakan terutama di persiapan, ya. Ini cara aplikasi susunan. Nah, jadi ini contoh beberapa prevensi yang kita lakukan, tidak hanya dedak, kita bisa menggunakan yang lain, ya. Sudah ada di slide, nanti bisa ditiru atau dipraktekkan, ya. Kita langsung. Nah, ini contoh yang kita kerjakan menggunakan waktu itu limbah dari mayora, tepung tapioka, limbahnya kita gunakan untuk pembiayaan bakteri. Dan ini ternyata bisa juga. Nah, ini contoh. Jadi ini hasil akhir setelah menggunakan dedak ini di awal persiapan, maka 1 bulan yang ada ini lumut menjadi tebal, subur dengan subur. Dan ternyata di lumut ini banyak cacing. Maka pada saat seperti ini nanti kita bisa masukkan di juga antara udang dengan bandeng. Jadi lumutnya akan dimakan oleh bandeng, tapi cacing hewan retina bisa dimakan oleh uh, udang. Nah oleh karena itu tadi strategi tadi penting. Jadi pada saat kita ingin pembesaran secara alami, kita menggunakan pakan alami, lekap lumut, maka kita langsung lakukan penebaran ukuran yang besar. Target kita lah bandeng bisa dengan cepat hanya 2 bulan bisa panen. Nah ini contoh saja yang saya maksudkan adalah permasalahan lumpur dan tanah dasar tambak kita bisa atasi dengan cara seperti ini, sehingga lumpur yang hitam untuk bandeng yang bau tadi kita coba menggunakan fermentasi ini untuk mempercepat penguraian. Dengan dicepatnya penguraian oleh bakteri tanpa butuh oksigen, dia bisa meningkatkan kesuburan, dan kesuburan itu maka yang pertama kali menyerap daripada penguraian bahan organik yang menjadi nitrat adalah tanaman air. Bisa lumut, bisa klekap, bisa ganggeng. Nah, bandengnya itulah kita makan untuk mengendalikan lumut, klekap, dan ganggeng itu secara tradisional. Dan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ukuran 7-12 cm sampai ukuran konsumsi. Nah, pada saat akhir nanti, pengemukan monggo. Pada saat kita pakan sudah kurang, ini bisa kita ambil dengan menggunakan ukuran besar maksudnya adalah di akhir kelihatan pada saat pakan alami sudah menyusut, baru kita suplir dengan makan buatan. Dengan cara seperti ini, insya Allah tadi kasus bandeng lumpur dan sebagainya bisa kita atasi. Nah ini contohnya. Jadi hal-hal seperti ini akibat dari pupuk ini. Nanti masalah yang tumbuh ditambah itu jenis pakan alami apa tergantung satu salinitas, yang kedua tekstur tanah. Nah contoh, kalau salinitasnya rendah maka yang tumbuh nanti ganggeng. Kalau di bawah 18 ganggeng tumbuh sebagian lumut. Kalau salinitasnya tinggi nanti yang tumbuh ada lumut dan klekap. Dan klekap pun akan jadi masalah kalau tekstur tanah dasarnya itu cenderung lumpur dan pasir, karena dia akan lepas. Kalau subur, klekapnya banyak, siang hari terjadi fotosintesa, maka kalau kita lihat ada gelembung-gelembung udara itu yang hasil dari fotosintesa, itu adalah oksigen. Kalau dia semakin banyak, dia akan mengangkat material klekap. Kalau sudah mengangkat naik di atas, kumpul di pojokan, ini nggak segera kita siapkan ikan bandeng, maka ini akan menjadi masalah pada saat pagi hari, ini sudah tenggelam lagi, tapi dalam kondisi mati dan busuk dan bau. Nah, karakteristik seperti ini petani harus tahu, petambak harus tahu. Kalau tambaknya seperti ini, maka siapkan dulu benih yang ukuran sebesar segini. Ya. Jadi ini beberapa tekniknya. Nah ini contoh saja. Ini kita ngangkut bandeng ukuran 70 cm. Jadi ini yang sudah kita lakukan lama sekali ini. Jadi sebenarnya ini menjadi segmen usaha baru. Kita bisa ngangkut bandeng ukuran 1 ton air itu kurang lebih 300 kilo ikan. Kalau sekilo
kurang lebih 300 kilo. Kalau satu ekornya itu 25 gram, berarti ini kita bisa masukkan 300 gram, eh, 300 kilogram udang untuk air 1 ton. Artinya kalau 1 kilo isi 20, berarti kita bisa hitung masukkan sekitar 6.000 benih ukuran gelondongan umpan ini. Nah, ini teknik seperti ini udah kita lakukan. Ini cara-cara kita bagaimana kita untuk mengefisienkan, bagaimana budaya Bandung itu bisa efisien dengan cara segmentasi usaha tadi untuk mengurangi ukuran yang melantik pada saat panen akhir, untuk mengurangi bau lumpur dan sebagainya. Artinya sebenarnya bau lumpur itu kita bisa atasi pada saat akhir kegiatan itu kita puasakan, dipindahkan ke tempat yang dasarnya tidak lumpur, tidak bau, dikasih makan tambahan. Itu dipasang. Nah, itu untuk mengurangi rasa bau lumpur. Dan nanti kalau konsep ini jalan, maka ukuran pun akan seragam. Nah, ini masukkan di penampungan ya. Ini pun kita hitung. Nah, ini cara menghitung kita seperti ini. Nah, ini ukuran yang tadi 7 sampai 10, nanti kita ukuran, kita bisa melakukan cara seperti ini. Nah, jadi sebenarnya penambahan pakan buatan saya katakan dari awal, kalau bandeng itu dari awal kita menggunakan pakan tambahan, marginnya sangat tipis, mungkin malah nggak menguntungkan. Maka dari konsep itu kesimpulannya lah kita manfaatkan kesuburan alami, yaitu dengan pakan alami yang kita tumbuhkan paling tidak untuk ukuran sampai gelondongan besar. Setelah gelondongan besar, baru kita masukkan ke petakan terpisah, mau dengan pakan alami dengan lumut lekap tumbuh monggo, mau ditambah pakan tambahan monggo. Prinsipnya itu cara-cara kita untuk mengefisienkan teknik pembesaran supaya kita dapat margin keuntungan yang maksimum. Nah, ini contoh pemberian pakan ditambah-tambah intensif, tidak susah. Nah, ini di pengembangan terakhir. Jadi kita coba untuk pengembangan terakhir bisa seperti ini, ya. Nah, ini paling kita lakukan sebulan sebelum panen supaya eh, bisa menghasilkan ukuran seragam. Yang kedua, pertumbuhan juga kita inginkan, tapi menggunakan pakan tambahan, di mana saat kita berikan pada saat pakan alami lumut rekap sudah tipis. Nah, kemarin kita panen untuk di kampung budidaya, memang 1 hektar kita menghasilkan 3 ton udang, maaf 3 ton bandeng ya, dengan saya sekilo 45, pembiayaan hanya 4 bulan. Karena kenapa kita panen segitu? Karena harga sudah tinggi, yaitu 32.000 untuk sekilo 4 sampai 8, sehingga kita lakukan panen dan hasilnya bisa 3 ton udang dengan kita menggunakan kincir 1 petak 2 yang hanya jalan malam hari untuk menambah pada saat oksigen rendah. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wacana ini bisa memberikan satu gambaran dan silahkan dipraktekkan. Materi sudah ada di panitia untuk dosis-dosisnya, silahkan dipraktekkan. Yang jelas ini, eh, masalah tambak ini kita harus paham betul karakteristik lahan, karakteristik lokasi. Tidak bisa disamakan plek perlakuan dosis di satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu kita harus belajar betul lingkungan tambak kita, jenis tanah kita, kesuburan kayak apa. Nah, namun demikian dosis itu bisa dimanfaatkan paling enggak eh, deviasi naik turunnya ambil aja 20%. Nah, contoh kalau dosisnya sekian turunkan 20% atau naikkan. Nah, sambil kita pelajari, nanti setelah kita pelajari kita akan tahu oh ternyata kondisi tanah kita seperti ini. Sebagai contoh tekstur tambak. Kalau di situ banyak Bapak tambaknya banyak kelekap dan rekap lepas, maka kita harus selalu siap. Jadi jangan sebelum kelekap yang tumbuh itu lepas, sudah ada ikan bandeng yang dimasukkan agar dia tidak sempat lengkap lepas, karena kalau sudah lepas itu mati, kalau sudah mati dia akan menjadikan masalah pembusukan. Demikian yang saya sampaikan dari Pasuruan, Jawa Timur di tengah tambak sambil kita jalan-jalan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke kita semua. Terima kasih.